Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Selamat datang, selamat bergabung di dalam sesi renungan-renungan singkat yang saya sharingkan melalui channel YouTube saya. Saya berdoa kiranya renungan-renungan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Tapi di dalam masa-masa ini kita sedang bergumul mengenai masalah doa. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kisah tentang doa dari Yakub. Doa dari Yakub. Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar orang berdoa? Dia berjanji sama Tuhan bahwa jikalau doa dia dikabulkan, maka dia akan melakukan sesuatu. Misalnya begini, orang sedang sakit, kemudian dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kalau saya Tuhan sembuhkan, maka saya akan mulai pelayanan di gereja. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan memberikan persembahan dengan lebih setia lagi, dan sebagainya. Mungkin kita pernah dengar hal seperti itu, bukan? Atau jangan-jangan kita juga melakukan hal seperti itu. Dan sebaliknya, saudara, mereka mendengar doa orang yang mengancam Tuhan. Misalnya begini, Tuhan, jikalau Tuhan tidak sembuhkan saya, maka saya akan tinggalkan pelayanan. Jikalau Tuhan tidak memberkati saya dengan rejeki, maka saya akan tidak lagi ke gereja, saya akan tidak lagi persembahan, bahkan saya akan tinggalkan Tuhan. Saudara, pernah mendengar doa seperti itu? Atau jangan-jangan kita pun pernah doanya memaksa Tuhan. Saudara, doa memaksa Tuhan. Lah kok Tuhan dipaksa? Ya, doa kok maksa? Itu doa atau sedang menuntut? Saudara, kedengarannya itu hal yang sangat tidak rohani, ya. Yang pasti tidak akan didengar Tuhan lah, maksa. Siapa kamu? Gitu ya. Saudara, jikalau anak kita umur 3-4 tahun saja, meminta sama kita misalnya mainan atau makanan, permen, dan sebagainya. Kemudian dia maksa, papi kalau tidak kasih aku tidak mau lagi panggil papi-papi misalnya. Kita kan ketawa dalam hati ya. Siapa kamu? Kamu belum mengerti apa yang kamu minta, begitu kan ya? Nah, saudara, menarik sekali pada saat ini kita akan sama-sama melihat pengalaman hidup Yakub. Pengalaman hidup Yakub. Saya pernah sharingkan tema tentang Yakub ini di dalam renungan Good News for Family tanggal 10 September tahun 2021, tahun lalu. Saudara, jika ingin mendengar ulang, silakan cari di channel YouTube saya dan coba menemukan berita penting, satu kabar gembira bagi keluarga dalam hidup Yakub. Nah, hari ini kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Saya bacakan Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saya ulangi lagi. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, di dalam dialog ini, bukankah kita merasa, kita sangat melihat sekali bahwa Yakub memaksa. Kalau kita bisa katakan dia malah mengancam, minta berkat. Saudara, kita akan sama-sama melihat tentang doa ini, saudara. Saudara, kita akan mengawalinya dengan melihat kilas balik kehidupan Bapak Yakub, ya, kehidupan Yakub. Awal kelahirannya kita tahu sekali bahwa dia adalah kembaran daripada kakaknya itu Esau. Waktu lahir, dia memegang tumit Esau, sehingga diberikan nama Yakub, yang artinya itu kira-kira mengikuti, pengganti, menyerang. Ada satu pengertian yang kurang bagus, Yakub punya arti juga memperdayakan, menipu, melampaui batas. Dalam bahasa Ibrani-nya itu punya pengertian, he takes advantage, he deceive. Jadi, tidak heran orang sering menyebutkan nama Yakub artinya adalah seorang penipu. Saudara, apa yang di dalam kehidupan Yakub? Ada beberapa hal yang terjadi, saya sebutkan saja tragedi-tragedi ya, meskipun mungkin tidak serta-merta menjadi sebuah tragedi. Yang pertama begini, ada peristiwa sup kacang merah. Kejadian 25, ayat 29 sampai 34. Saya tidak bukakan bagian ini. Waktu di situ dikatakan Esau kelelahan mencium wangi harum sup kacang merah dan meminta kepada Yakub semangkuk sup kacang merah. Dan Yakub langsung berkata, "Oke, boleh, kita tukar semangkuk sup kacang merah dengan kau jual hak kesulunganmu." Saudara, sebetulnya ada relasi yang kurang bagus ya antara kakak beradik, bukan? Masa kakaknya minta makanan yang dia bikin sendiri, dia sangat perhitungan, gitu ya. Bukannya menolong, nih kak silakan makan sepuas yang lo mau, tetapi malah dia menuntut hak kesulungan. Satu hal yang terjadi. Yang kedua, satu tragedi yang bicara tentang makanan enak. Ya. Kejadian 27, di mana Ishak itu sudah tua dan ingin makan makanan yang enak, dia menyuruh Esau pergi berburu. Dan mamanya mereka mendengar, lalu mengajak Yakub untuk berkonspirasi menipu Ishak. Ayat 18 sampai 25. Saudara, saya secara cepat katakan begini. Ishak bertanya, "Siapa engkau?" Lalu Yakub menjawab, "Aku Esau." Saudara lihat ya. Lalu Ishak bertanya lagi, "Oh, kamu hebat juga ya, cepat juga kamu ya. Kayaknya baru pergi udah bisa berburu balik," begitu ya.
Lalu lihat jawabannya Yakub. Tuhan Allah yang menolong. Puji Tuhan lu. Tuhan mempermudah urusanku. Luar biasa, saudara. Dia memakai nama Tuhan. Lalu yang ketiga, waktu sudah sangat ingin makan sekali, Ishak, dia bertanya lagi, kamu bener ya Yakub? Kamu bener Esau nih? Bener Esau ya? Kok rasa-rasanya kurang seret? Dan Yakub dengan pasti berkata, iya, saya Esau. Dan akhirnya Yakub mendapatkan berkat dari Ishak, berkat tak kesulungan. Saudara, tragedi berikutnya. Karena itu dia lari menjauhkan diri daripada orang tuanya, dari kakaknya, dan dia lari ke paman Laban. Saudara lihat, seorang anak mama yang sangat dikasih oleh mamanya, kemudian dia harus segera lari. Kenapa? Karena dia takut dikejar oleh kakaknya yang pasti sangat emosi sekali. Dan waktu menemukan diri ketemu dengan paman Laban, saudara, Kejadian 29. Sekarang giliran Yakub ditipu Laban, saudara. 14 tahun dia bekerja untuk mendapatkan Rahel, wanita yang dia inginkan. Kemudian, tragedi yang terakhir adalah dia ditipu oleh anak-anaknya sampai dia tua. Ingat kisah Yusuf, saudara ya. Yusuf dimasukkan ke sumur, kemudian dijual, kemudian kakak-kakaknya melaporkan, ini loh kainnya, kain bajunya anakmu bukan, Yusuf bukan. Lalu Yakub begitu berduka cita dan mengira anaknya mati terkam bintang buas, dan dia berduka sampai menjelang kematiannya dia. Saudara, apa kesimpulan kehidupan Yakub, saudara? Kehidupan seorang penipu itu, apakah kehidupan yang enak atau kehidupan yang sangat keras sekali? Saudara, puji Tuhan, di dalam semua tragedi masa lalu yang dialami oleh Yakub, saudara, kita melihat ada beberapa hal yang menarik sekali, yang mana dia mengalami encounter with God. Ada 3 encounter with God, saudara. Saya akan bacakan secara cepat. Yang pertama, dari Kejadian 28 ayat 13 sampai 15, saudara. Di situ, kalau saudara melihat ya, saya bacakan ayat yang ke-13 ya. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau, dan akan tetap melakukan apa yang aku janjikan kepadamu. Ada satu perjumpaan dengan Tuhan, dan disitulah Tuhan memberkati Yakub, saudara. Tuhan memberkati Yakub. Ini bagian ini muncul waktu dia lari menuju ke Haran, dia lelah dan dia tertidur, dia mimpi melihat malaikat Tuhan naik turun tangga. Dan disitulah Tuhan memberikan satu konfirmasi, aku memberkati engkau, Yakub. Saudara, seorang penipu diberkati oleh Tuhan. Kita melihat kehidupan Yakub. Yang kedua, encounter with God bagian yang kedua, Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Saya bacakan ayat yang ke-26. Ini tadi sudah kita baca. Ya. Kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. Yakub seorang diri, saudara. Dia sudah menjadi keluarga yang besar sekali. Dia ingin berbalik ketemu dengan Esau. Dia ketakutan karena Esau datang dengan 400 orang laki-laki pasukan. Dia takut Esau akan membunuh dia, akan balas dendam. Seolah-olah apa yang sudah Yakub bangun selama ini akan hilang dalam sekejap. Dia begitu takut, dia tinggal seorang diri dan dia bergumul dengan Tuhan. Dan muncullah perkataan tadi, saudara. Aku tidak akan membiarkan kau jika engkau tidak memberkati aku. Apa jawaban Tuhan, saudara? Siapakah namamu? Sahutnya. Yakub. Mau tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, Tuhan menjawab Yakub dan mengubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Tuhan memberkati Yakub. Yang ketiga, saudara, yang with God, waktu Yakub kembali ke Betel setelah berbaikan dengan Esau. Kejadian 35 ayat 9 sampai 12. Saya bacakan ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-10 dulu. Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah akan menjadi namamu. Allah menamai dia Israel. Firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Suatu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, dan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunan. Tuhan memberkati Yakub, saudara. Apakah doa Yakub doa yang memaksa Tuhan? Di sini dikatakan dia bergumul, seperti dia sedang bergulat dengan malaikat Tuhan itu. Beberapa penafsir menyebutkan ada Kristofani atau Teofani, Tuhan yang ada di situ. Saudara, apakah doa Yakub memaksa Tuhan? Hosea 12 mencatat begini, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dalam kandungan ia menipu saudaranya. Dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang.
yang menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Saudara, yang terjadi adalah dia seolah-olah dicatat di dalam Kejadian dia memaksa Tuhan, tetapi yang sebetulnya terjadi adalah Yakub menangis dan memohon belas kasihan Tuhan. Seolah dia memaksa Tuhan, tapi sebetulnya dia bergumul dan dia menangis memohon belas kasihan Tuhan. Dia sadar hidup dia rusak, sadar masa lalu dia begitu buruk, dia sadar dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia datang menghadap Tuhan. Dia menangis dan memohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua, saudara. Yakub mengalami perubahan di dalam hidup, saudara. Dari perubahan nama, identitas dia sudah berubah. Doa yang benar adalah doa bukan mengubah Tuhan, tapi doa mengubah kehidupan orang yang berdoa. Yakub mengalami perubahan demikian, saudara. Meskipun masa lalu dia buruk, tidak baik, tetapi perlahan-lahan Tuhan mengubah kehidupan Yakub. Dan yang ketiga, saudara, doa Yakub adalah doa yang dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. 3 kali encounter with God, saudara, dicatat di sini. Hubungannya dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, tema encounter with God itu tema yang sangat besar sekali. Bukan sekedar kita berdoa, berarti kita sudah encounter with God. Tetapi ada satu perjumpaan dengan sosok Tuhan yang sejati. Perjumpaan dengan Kristus sendiri. Mengalami relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan Yakub memiliki itu. Seumur hidup dia, meskipun di tengah-tengah kesulitan yang dialami, segala macam penipuan-penipuan yang dia lakukan atau yang dia mengalami penipuan itu, dia mengalami encounter with God. Saudara, jadi apakah doa kita harus memaksa Tuhan? Apakah kita mengancam Tuhan? Tuhan, kalau Tuhan tidak dengar doaku, aku akan lakukan ini. Atau Tuhan, kalau Tuhan mendengar doaku, aku janji aku akan lakukan ini. Tidak, saudara. Yang betul adalah seperti ini. Apapun yang sedang engkau gumulkan, apapun latar belakang kita, apapun masa lalu hidup kita, mungkin begitu kelam, begitu menjijikkan sekali, apapun itu. Saudara, yang pertama, datanglah pada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Datanglah pada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Menangislah pada Tuhan, memohon kiranya Tuhan mengampuni, Tuhan memberikan belas kasihan kepada hidup kita. Saudara, yang kedua, saudara, apapun latar belakang pengalaman hidup kita, datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan mau menjalani proses pembentukan hidup kita. Proses pembentukan hidup itu kadang tidak mudah, saudara. Yakub dari berjalan biasa, Tuhan patahkan bagian tulang kakinya menjadi lumpuh. Saudara, proses hidup Yakub yang luar biasa, tidak enak sekali. Dia mengalami pembentukan yang luar biasa sampai akhir hidupnya dia, saudara. Baru dia bertemu lagi dengan Yusuf, anak kesayangannya, dan baru keluarganya bersatu kembali. Bertahun-tahun dia ditipu oleh anak-anaknya. Proses itu menyakitkan. Proses itu tidak enak. Tapi Yakub mau rendah hati menjalani proses itu. Itu dia berkata, aku tidak akan lepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku, saudara. Dia memiliki pemahaman dengan betul sekali bahwa Tuhan, bentuklah aku. Tuhan, proseslah hidupku. Aku ingin Tuhan menyentuh hidupku. Saudara, yang ketiga, apapun pengalaman hidup kita, apapun yang kita alami, kita gumulkan masa lalu kita yang mungkin begitu kelam sekali, mari kita kembali kepada Tuhan dan miliki relasi dengan Tuhan. Miliki encounter with God, saudara. Secara sederhana sekali, berdoalah. Baca firman Tuhan setiap hari. Beribadah secara rutin. Terlibat di dalam pelayanan. Mengabarkan Injil kepada orang lain. Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara sekalian, perihal doamu dijawab atau tidak oleh Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Tapi pada saat kita berdoa dan menerima proses yang Tuhan bentuk, saya percaya hidup kita akan berbeda. Saya percaya hidup kita akan diubah oleh Tuhan. Dan doa kita bukan doa yang memaksa Tuhan, tetapi doa yang memohon belas kasihan Tuhan. Dan doa yang siap menerima proses pembentukan Tuhan. Saudara, semakin belajar tentang doa, semakin gentar, bukan? Semakin memahami tentang doa, semakin kita tahu bahwa kita belum bisa berdoa. Dan kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan anugerahkanlah kepada kami kemampuan, kehidupan, bisa berdoa dengan benar. Sehingga apa yang kita doakan, sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Sekalian, kiranya Tuhan menolong kita sekalian lewat pergumulan-pergumulan ini, dan Tuhan memberkati hidup kita sekalian. Tuhan memberkati.